Halo guys, balik lagi dengan saya Rizky. Di video kali ini kita akan membagikan rekomendasi gaming ROM. Oh ya, di sini saya memilih OS yang memang memiliki performa yang baik guys, tanpa melihat dari segi fitur-fitur kustomisasi yang dimiliki oleh ROM ini ataupun fitur lainnya. Dan saya merekomendasikan beberapa OS ini berdasarkan hasil skor tes performanya dan juga penggunaan gaming saya sendiri guys. Oh ya, buat kalian yang baru aja datang di channel ini dan menyukai konten-konten seperti ini, jangan ragu-ragu, langsung aja klik tombol subscribe-nya di channel ini. Yang pertama yaitu Corvus 16 Official. OS ini menggunakan base Android 11. Selain memiliki fitur kustomisasi yang cukup banyak, OS ini cukup baik untuk gamingnya. Untuk tes performa dengan Geekbench 5 mendapatkan skor 276 untuk single core dan 1167 untuk multicore-nya. Kemudian untuk CPU benchmark-nya mendapatkan skor 364.800. Kemudian saya tes dengan menggunakan CPU throttling, mendapatkan skor maksimalnya ada di 122.428 dan performa paling minimalnya ada di 113.123, dimana ini skor yang cukup baik dan skor yang cukup tinggi. Selain itu untuk saya pakai main game juga oke, lancar. Untuk PUBG mendapatkan settingan di SD High, kemudian untuk bermain Aspal 9 juga berjalan cukup baik. Selain itu untuk bermain beberapa game-game berat juga lancar jaya guys. Oh ya, OS ini untuk multitasking juga berjalan cukup baik. Pokoknya oke banget deh untuk performa Corvus 16 Official. Yang kedua terdapat Palladium OS versi 1.3. Untuk impresi pertama kali saya memakai ROM ini, saya sangat suka banget dengan display interface dan dibarengi dengan performa gaming dan juga performa multitasking yang sangat baik. Untuk tes performanya dengan menggunakan Geekbench 5 mendapatkan skor 274 untuk single core-nya dan 1114 untuk multicore. Kemudian saya tes dengan menggunakan GPU benchmark mendapatkan skor 433.200. Saya tes dengan menggunakan CPU throttling-nya mendapatkan skor maksimalnya ada di 119.206 dan performa paling rendahnya ada di 90.221. Dan ini juga skor yang cukup tinggi untuk GPU-nya di sini di atas 400.000. Kemudian untuk bermain PUBG Mobile, OS ini mendapatkan settingannya di SD dan juga High. Kemudian untuk bermain game lainnya seperti Asphalt 9 di sini walaupun ada beberapa lag namun masih oke banget, masih playable banget guys. Selanjutnya yaitu OS portingan dari OnePlus. Ya, ini adalah Oxygen OS versi 8. OS ini memiliki performa gaming yang cukup bagus sekali, terutama yaitu untuk bermain PUBG Mobile. Saya tes dengan menggunakan Geekbench 5 mendapatkan skor 274 untuk single core dan 1096 untuk multicore-nya. Kemudian saya tes dengan menggunakan GPU benchmark mendapatkan skor 410.400. Ini skor yang tinggi juga karena GPU-nya mendapatkan di atas 400.000. Kemudian untuk CPU throttling-nya, wah ini gila banget sih untuk skornya, yaitu mencapai 125.343 dan performa paling rendahnya ada di 94.759. Ini untuk skor maksimalnya mantap banget sih. Kemudian saya tes untuk bermain PUBG Mobile. Di sini kita bisa main di settingan SD dan juga FPS-nya itu di high. Namun saat kita setting di bagian smooth, di sini kita bisa mendapatkan settingan hingga 90 FPS. Ya, di sini kita bisa bermain PUBG di 90 FPS tanpa kita melakukan settingan apapun. Dan ini memang benar-benar settingan default dari OS ini. Mantep deh pokoknya untuk Oxygen OS 8. Selanjutnya yaitu Havok 4.4. OS dengan base Android 11 ini juga tidak kalah performanya. Untuk tes performa dengan menggunakan Geekbench 5, OS ini mendapatkan skor 273 untuk single core dan 1162 untuk multicore. Kemudian saya tes juga dengan GPU benchmark mendapatkan skor 410.400. Ya, itu skor yang tinggi di atas 400.000. Kemudian untuk CPU throttling-nya maksimal performanya ada di 117.381, kemudian untuk paling rendahnya ada di 102.590. Dengan OS ini untuk bermain game cukup bagus banget untuk PUBG Mobile, kemudian untuk bermain Asphalt 9 juga berjalan cukup oke. Selanjutnya ada Zeus OS 2.4.
OS dengan base Android 11 ini juga memiliki fitur kustomisasi yang cukup lengkap. Selain itu juga memiliki performa gaming yang cukup bagus. Untuk tes performanya dengan Geekbench 5 mendapatkan skor 271 untuk single core dan 1061 untuk multi core-nya. Kemudian saat tes GPU dengan menggunakan GPU benchmark mendapatkan skor 410.400. Untuk CPU throttlingnya maksimal performanya ada di 122.543 dan performa minimalnya ada di 103.671 Hz. Kemudian saya tes untuk bermain PUBG Mobile, kita mendapatkan settingan grafiknya ada di HD dan FPS-nya di high. Untuk bermain Asphalt 9 juga oke, masih lancar walaupun seperti OS lainnya kita masih merasakan beberapa lag di beberapa momen. Untuk bermain game berat lainnya juga lancar jaya. Untuk bermain Genshin Impact juga berjalan cukup bagus guys. Oke, dan itu tadi beberapa rekomendasi gaming OS. Dan saya ingatkan lagi, saya merekomendasikan OS ini berdasarkan skor tes performanya dan juga untuk performa gamingnya sendiri, multitaskingnya juga. Dan sebelum kalian memutuskan untuk menginstal beberapa OS tadi, alangkah baiknya kalian menonton dulu untuk review lengkapnya. Untuk linknya nanti saya taruh di kolom deskripsi, jadi kalian bisa mempertimbangkan bug apa saja yang ada di OS itu dan review lengkapnya seperti apa, fitur apa aja yang dimiliki. Oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.